Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki Vital Information Management System, yaitu di sub pembahasan input dan output electronic control. Ya, jadi kita akan membahas komponen-komponen input dan komponen-komponen output dari electronic control FIMS. Itu ya. Ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu input device switch. Jadi input itu ada input switch, kemudian ada input sensor. Sama seperti pada ECM untuk engine ataupun transmisi. Nah, switch itu menyediakan informasi yaitu berupa pressure, kemudian temperatur, ada flow, ada level, ada position. Nah, status switch open atau grounded, artinya dia open terbuka atau dia close atau grounded ya terhubung dengan ground, itu disebut dengan close. Nah, itu memberitahukan pada kontrol suatu kondisi dalam sistem. Ketika switch kontak terbuka itu berarti floating ya. Dia tidak terhubung dengan ground. Kontrol memperingatkan operator suatu kondisi abnormal. Itu dari switch tersebut. Nah, FIMS itu tidak mengidentifikasi adanya sistem event dalam sirkuit menggunakan switch. Nah, seperti tidak adanya informasi MID, kemudian CID, dan FMI yang muncul di message center untuk membantu troubleshooting technician. Nah, ini tidak mengidentifikasi untuk switch. Nah, ini contoh untuk hydraulic oil level switch. Nah, ini untuk switch. Jadi sekali lagi bahwa FIMS itu tidak mengidentifikasi ya, tidak dapat mengidentifikasi adanya sistem event dengan switch tersebut. Kemudian kita masuk ke input device sensor. Ya, input device sensor. Nah, sensor itu menyediakan informasi sistem pada operator tentang kondisi output yang selalu berubah. Tipe dari sinyal sensor yang terdapat pada FIMS, pertama itu ada frekuensi, kemudian ada pulse width modulation atau PWM. Ya, atau PWM. Nah, frekuensi itu ada speed sensor, kemudian ada suspension cylinder pressure sensor, terus ada lift and tilt cylinder oil pressure sensor. Nah, ini untuk frekuensi. Kemudian ada PWM. Nah, ada PWM. Nah, PWM itu ada temperatur sensor fluid dan ambient air. Nah, kemudian ada juga pressure sensor untuk PWM. Dan ada lift untuk angle position sensor. Jadi ini sinyal yang diterima oleh FIMS. Ada dua, ada frekuensi, kemudian ada PWM. Nah, yang pertama yaitu input device sensor yang akan kita lihat adalah frekuensi. Ya, sinyal berupa frekuensi. Di sini ada frekuensi sensor. Contohnya magnetic frekuensi sensor di sini adalah speed sensor. Ya. Pada saat mengukur antara pin A dan B, harus menunjukkan hambatan kumparan kira-kira 100 sampai 500 ohm. Nah, ini ada dua kabel ya untuk speed sensor ini. Ya, ini sensor termasuk sensor frekuensi. Ya. Frekuensi ditentukan oleh jumlah gigi pada gear dan kecepatan saat berputar atau RPM-nya, satuan RPM. Jadi untuk sensor ini, untuk melakukan pengukurannya pada pin A dan B pada posisi pasif, artinya dia tidak bekerja,
itu akan terukur adalah 100 sampai 500 ohm. Nah, kemudian frekuensi juga akan ditentukan oleh jumlah gigi-gigi ini. Ya, gigi ini. Nah, adapun output daripada sensor ini, speed sensor ini, yaitu berupa tegangan AC. Nah, selain dari frekuensi juga berupa tegangan AC yang terbaca melalui multimeter, yaitu antara 3 sampai 80 volt. Nah, kita perhatikan pada gambar sini, ketika gear ini berputar, ya, maka ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan garis-garis gaya magnet atau perubahan medan magnet. Di mana medan magnet ini, di sini ada magnet permanen, ya kan? Ada magnet permanen, ini akan terjadi apa namanya? Ini ada pole-nya, kemudian ada coil-nya. Maka pada coil ini ujung-ujungnya sini, ya kan? Ada dua kabel ujung-ujung dari coil ini. Nah, itu akan terjadi arus bolak-balik. Ya, terjadi arus bolak-balik, ya kan? Karena AC di sini ya, perubahan medan magnet ini mengakibatkan perubahan arus yang bolak-balik. Nah, sehingga akan menghasilkan tegangan nih antara 3 sampai 80. Tegangannya juga dia tegangan AC yang terukur. Nah, kemudian maksimum berapa? Maksimumnya itu 80 volt AC. Ini juga sinyalnya sinyal AC. Jadi untuk speed sensor frekuensi ini, tegangan keluarannya yaitu tegangan AC dan frekuensi juga bisa diukur. Sini berapa frekuensi yang dihasilkan. Yang sangat tergantung dari jumlah gigi dan kemudian dari putaran ini. Ya, putaran apa namanya? Putaran dari gigi-gigi ini ya, putarannya. RPM semakin besar RPM, frekuensinya juga akan semakin besar. Jadi sekali lagi ini medan magnetnya, ya medan magnet ini akan memotong kumparan yang ada di sini sehingga akan menghasilkan arus bolak-balik. Tegangan yang dihasilkan juga tegangan bolak-balik minimal 3 volt AC, kemudian maksimum 80 volt AC. Selanjutnya kita masuk ke sensor frekuensi Hall effect. Nah, untuk sensor Hall effect ini yaitu sensor transmission output speed. Ya, ini ada Hall effect. Nah, Hall effect artinya apa? Kalau tadi yang speed sensor tadi yang dipasang di flywheel itu outputnya berupa sinyal AC, sekarang DC. Kita perhatikan ke sini. Ketika rotating gear ini berputar, ya, maka komponen Hall effect, ya kan, akibat adanya medan magnet ini akan menghasilkan, ini medan magnet akan menghasilkan output DC, ya, akan menghasilkan output DC. Kemudian output DC ini dia akan masuk ke op-amp, operational amplifier, ya. Fungsinya buat apa op-amp? Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini akan masuk ke op-amp. Sinyal dari DC ini akan dikuatkan ya, oleh op-amp. Nah, operational amplifier atau lebih dikenal dengan istilah op-amp yaitu salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Ini sinyalnya akan dikuatkan. Ya, sinyalnya akan dikuatkan melalui op-amp. Op-amp kalau kita perhatikan di sini, ini simbolnya. Itu ada yang inverting, kemudian ada non-inverting. Ya, jadi kalau inputnya negatif itu inverting, ini. Kalau inputnya positif itu non-inverting. Dan inputnya itu bisa kedua-duanya. Ya, bisa kedua-duanya. Nah, sehingga dari DC ini dengan op-amp itu akan menghasilkan sinyal. Sinyal yang bolak-balik. Nah, ini. Ya, dengan bolak-balik. Ya kan? Nah, kemudian di sini ada remove DC. Ya, ini small square wave ya, gelombang segi 4 dengan apa namanya? Sinyal yang kecil. Ini ya. Kemudian masuk lagi ke DC. Nah, ini remove DC masuk ke sini. Nah, maka dia akan ini juga DC menghasilkan DC. Kemudian ada op-amp lagi di sini. Ya, ada op-amp lagi sama seperti di sini fungsinya. Tapi di sini sinyalnya sudah diperbesar. Ya, sudah diperbesar. Nah, ini hasilnya DC. Ini DC ya. Beda dengan tadi. Karena di sini ada Hall effect. Hall effect itu dia yang bisa merubah inputan AC menjadi keluaran DC. Nah, ini untuk sensor transmission output speed. Ya, dia sensor frekuensi tapi menggunakan komponen Hall effect di sini. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke frekuensi sensor speed timing.
Ya. Sensor speed timing itu hasilnya outputnya bisa frekuensi, bisa duty cycle. Nah, kita perhatikan ke sini. Nah, ini untuk gainnya. Ya, gainnya. Di sini ada 50%, artinya ketika menyampai ke sini maka duty cycle-nya 50%, sementara ke sini adalah 80%. Ini ya 80%, ini 80%, yang ini 80%. Ya, ini 50% ke sini. Ya, 50%. Kita perhatikan ke sini. Nah, ketika gear ini berputar, kan berputar, ini akan menghasilkan medan magnet. Ya, akan menghasilkan medan magnet. Juga untuk speed timing sensor ini, di dalamnya juga ada komponen Hall effect nih. Ada komponen Hall effect sensor. Sama seperti output speed, torque converter output speed. Nah, sehingga di sini akan menghasilkan sinyal ya berupa duty cycle. Kita perhatikan di sini. Nah, ini sinyalnya ya. Inputannya di sini antara 12,5 plus minus 1 volt DC. Nah, ini besar duty cycle-nya itu 5%. Nah, ini untuk 5%. Kemudian kalau misalkan dipercepat lagi, kita perhatikan ke sini. Nah, ini maka duty cycle besarnya itu bisa terlihat pada gambar, yaitu sebesar 50%. Kemudian kita perhatikan lagi, semakin dipercepat lagi, ya kan, frekuensinya duty cycle-nya pun akan semakin besar, yaitu sekitar 95%. Nah, ini untuk input base sensor, sensor frekuensi dari speed timing, di mana outputnya bisa frekuensi dan juga bisa duty cycle. Dengan input supply inputnya tegangannya 12 plus minus 1 volt. Dan outputnya minimum ini 5% duty cycle-nya dan maksimum adalah 95%. Selanjutnya kita masuk ke input device sensor untuk sensor digital ini. Sensor digital. Output sensor digital itu berupa duty cycle. Ini ada input, kemudian ada sinyal, ada ground. Nah, ada sinyal, ada ground. Nah, ini output daripada digital. Untuk sensor digital outputnya berupa PWM. Nah, ini berupa duty cycle. Ya. Ini 10%, kemudian yang kedua di sini besarnya duty cycle ini kurang lebih 50%. Ya, 50%. Nah, ini untuk duty cycle. Kemudian yang ketiga itu sampai berapa ini? 90% output daripada duty cycle. Jadi sekali lagi tadi ada sensor sinyalnya ada berupa frekuensi, ada berupa PWM yang masuk ke film control. Ya. Berikutnya kita masuk ke sensor temperatur, di mana sensor temperatur ini juga merupakan PWM. Nah, sini ada osilator, kemudian ada amplifier. Ya, ada osilator, ada amplifier. Kemudian ini adalah electronic control supply-nya. Supply masuk ke pin A, kemudian sinyalnya di B. Ada transistor di sini. Kita perhatikan sini supply-nya ngalir masuk ke A, masuk ke sini ya kan, osilator. Kemudian nanti standby di transistor, kemudian ini masuk ke amplifier sebagai powernya. Nah, groundnya kita perhatikan sini, groundnya masuk sini kan, masuk ke terminal, masuk ke pin B, masuk sini ya. Nah, ketika osilator menghasilkan, ya kan, bekerja akan menghasilkan masuk ke amplifier. Dan di sini ada termistor. Termistor juga di sini akan mengatur besarnya tegangan yang masuk ke ke op-amp atau amplifier. Nah, amplifier akan menghasilkan sinyal sini, ya kan? Ya, menghasilkan sinyal. Kemudian masuk ke transistor. Transistor ini jenisnya adalah NPN. Arus akan mengalir dari kolektor ke emitor apabila ada arus yang mengalir dari basis ke emitor. Kita perhatikan ke sini. Mengalir sini, ya kan? Nah, ngalir masuk ke ground, ngalir ke ground, maka dari sinyal ini C ini akan mengalir ke ground ini, ya, dari kolektor ke emitor, sehingga akan menghasilkan output sinyal berupa duty cycle. Nah, contoh di sini adalah 25%. Ini untuk sensor temperatur yang sinyalnya output sinyalnya berupa PWM. Nah, kemudian
Itu tadi input sensor. Kita masuk ke output device. Ya, kita masuk ke output device. Perhatikan gambar ke sini. Ini adalah FIMS. Ya, FIMS modulnya. Ya, FIMS modulnya. Kemudian kita perhatikan ke sini. Ini adalah komponen-komponen output. Ada message center modul. Kemudian ada speedometer atau tachometer. Ya, ada gig cluster. Ya kan? Kemudian di sini ada action alarm. Ada action alarm. Kemudian ada lamp ini kan, ya ada action lamp. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ke sini, nah ini adalah komponen-komponen output. Ada action lamp, kemudian ada action alarm, ada payload lamp, ya ini ada payload lamp. Kemudian ada auto loop solenoid, ya sebelah sini ada message center modul, kemudian ada speedometer, ada gig cluster, ya. Nah, kita ambil contoh di sini adalah action lamp. Ya, action lamp sudah kita bahas di sebelumnya, cuman alur yang terjadi film arus yang dialirkan oleh film sehingga si action lamp ini menyala. Nah, itu pada J1. J1 itu akan terhubung ke pin 24 untuk powernya sebesar 24 volt dan returnnya atau groundnya itu di pin nomor 25. Ya. Kita perhatikan ke sini. Nah, ini dari ground masuk sini, ya kan? Masuk pin 25. Kemudian ketika film ini bekerja karena ada masalah, ya kan, terjadi event, maka film melalui pin nomor 24 itu akan mengalirkan arus masuk ke ini sehingga action lamp itu akan menyala, ya. Nah, ini action lamp terhubung ke konektor J1 pin 24. Ini kan ya pada electronic control module. Nah, ini action lamp adalah sebuah LED yang ditempatkan dalam area penglihatan operator. Nah, di sini ada LED-nya yang menyala di sini ya. Kemudian berkedipnya action lamp itu memberitahukan ke operator bahwa suatu kondisi sedang berlangsung. Kondisi ini membutuhkan perubahan operasi pada mesin. Ya. FIMS Electronic Control Module itu membuat action lamp berkedip pada saat suatu problem dengan warning kategori 2, 2S, atau 3 sedang berlangsung. Ini untuk action lamp. Berikutnya kita masuk ke action alarm. Ya. Action alarm ini kan ke konektor kontak J132. Ya, J132 pada FIMS Electronic Control Module. Nah, kemudian suara action alarm yang terputus-putus itu termasuk kategori 3, memberitahukan operator untuk mematikan mesin dengan segera. Nah, sebuah warning kategori 2 spesial akan membunyikan alarm secara terus-menerus. Hal ini menandakan ada kebutuhan urgen untuk mengubah operasional mesin. Nah, action alarm tidak beroperasi saat engine stop. Jadi, pada saat engine stop dia tidak akan beroperasi. FIMS Electronic Control Module mendapatkan informasi dari engine control untuk mengetahui bahwa engine sedang running. Kita perhatikan sini. Nah, ini ground, kan? Ground masuk ke return lamp yang ada di J1. Ini J1 ya, untuk FIMS control modulnya. Nah, kemudian ketika terjadi warning, maka FIMS akan mengirimkan power masuk ke, nah sehingga dia akan menyala dan akan menginformasikan kepada operator. Ini untuk output action alarm. Selanjutnya di sini ada pilot lamp. Nah, ini pilot lamp, ada lampu hijau, kemudian ada lampu yang merah. Nah, ini terhubung untuk lampu hijau itu terhubung ke J1 nomor 40. Ya, untuk yang merah itu ke 48. Kita perhatikan ke sini. Lihat. Nah, ini yang hijau ini masuk, dia masuk ke 41, konektor 41. Masuk ke yang hijau groundnya. Ya. Ini lampu hijau, ini yang kiri, ini yang kanan. Kemudian ini yang di dalam kabin. Nah, kemudian selanjutnya kita yang merah. Nih groundnya sudah terpasang. Kita perhatikan sini. Ya. Ini masuk ke sini terus
ngalir, masuk ke sini, ya ini, nah masuk ke sini, masuk ke yang merah. Nah kemudian ketika terjadi apa namanya payload ini bekerja, si Vim akan memberikan sinyal, kita perhatikan ke sini yang merah. Nah ini untuk apa TPS green lamp ya, yang hijau dulu masuk ke sini. Nah ini maka akan menyala ya, yang hijau akan menyala. Kemudian kalau kita perhatikan untuk yang merah ini akan mengalir ke sini ya kan, ke pin 48. Nah ini maka yang merah ini akan menyala, yang kiri, yang kanan, kemudian yang ada di dalam kabin. Nah ini untuk output pilot lamp ya, output device pilot lamp. Untuk selanjutnya kita masuk ke output device solenoid. Nah ini output device solenoid nih, ada ke sini, nah, ini kan. Nah ECM itu akan memberikan Vim control akan memberikan tegangan, masuk ke sini mengalir, yang akan bekerja sini ya, sehingga solenoid akan bergerak. Ini untuk auto loop ya, untuk auto loop solenoid. Nah demikian untuk output device dari Vim yang dikendalikan atau yang memberikan yang dikendalikan oleh Vim ya, yang dikendalikan oleh Vim. Demikian untuk materi Vim sub bagian dari pembahasan untuk komponen-komponen input dan output. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!